Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji arti dan sebagian kandungan daripada suratul Fatihah. Suratul Fatihah mengandung 7 ayat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama ini kita sudah mengkajinya di kajian-kajian sebelum kajian ini. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya bahwa pemilik daripada semua pujian yang bersumber dari semua makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini diambil dari kata Ar-Rahmah, yang berarti kasih sayang. Maksudnya adalah iradatul khair li ahli, menginginkan kebaikan untuk yang berhak mendapatkan kebaikan itu. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua kata yang jangkauan maknanya itu berbeda. Ar-Rahman jangkauan maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim, karena bentuk kata daripada Ar-Rahman lebih banyak daripada bentuk kata dari Ar-Rahim. Dikatakan dalam kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Lebihnya bentuk suatu kata itu menunjukkan arti yang lebih juga. Oleh sebab itu, Ar-Rahman, Maha Pemurah, ini maknanya adalah untuk orang yang beriman dan untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan Ar-Rahim, Maha Penyayangnya Allah, itu khusus untuk orang yang beriman. Selanjutnya yang keempat, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Selanjutnya yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini mengajarkan kita bagaimana bertarakki, meningkatkan iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada awalnya kita menyebut Allah Subhanahu wa taala hanya dengan pujian semata. Karena orang yang memuji, saat ia memuji, belum tentu orang yang dipujinya itu berada bersamanya. Bisa saja saat ia memuji, orang yang dipujinya itu tidak bersamanya. Kemudian setelah ia memuji Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagai penggerak baginya, menggerakkan iman dan yakinnya terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bersamanya, sehingga metode menyebut Allahnya itu berubah atau meningkat. Yang tadinya ia tidak terlalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam ayat ini ia sudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Sehingga dia mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya ia memakai uslub khitab, ya. Ia melawan bicara Allah Subhanahu wa taala langsung. Inilah yang dinamakan dengan darajatul ihsan, derajat ihsan, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita dalam ayat ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, petunjuk. Kalau sudah kita mendapatkan petunjuk, maka kita mempunyai ilmu dan kita sudah cinta terhadap sesuatu. Hidayah apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu hidayah mendapatkan atau berada di jalan yang lurus, yaitu as-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim itu atau jalan yang lurus itu maksudnya adalah agama Islam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Kemudian apa itu agama Islam yang lurus itu? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan, nikmat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itulah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Kalau kita menyebut nikmat, nikmat itu sangat banyak bentuknya. Bahkan tidak bisa kita perincikan nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu secara terperinci, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ya, saking banyak sekali nikmat Allah itu. Walaupun dari segi macam-macam nikmat bisa kita tentukan, bisa kita hitung. Karena macam-macam nikmat itu kan ada dua, yaitu duniawi dan ukhrawi. Duniawi itu adalah nikmat yang berkaitan dengan dunia, seperti harta benda, kemudian badan kita dan lain-lain. Kemudian ukhrawi yaitu nikmat yang berkaitan dengan akhirat. Nah, contohnya kita nantinya di akhirat mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa yang pernah kita berbuat semasa hidup di atas dunia. Itu makna nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi kita minta dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk menuju ke jalan yang lurus, yaitu jalan agama Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barakahnya. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.